gitu ya, doain ya. Itu ya kadang mungkin hilang, entah itu tidak sengaja mungkin, tidak sengaja mungkin tidak dimasak. Itu gimana? Ya sebenarnya itu melanggar ya, karena itu adalah musibah atau itu adalah wajib ya. Tapi di sini Allah itu menjelaskan namanya publikum nama namanya publikum bahwa puasa itu tidak hanya diwajibkan kepada kita saja, kepada Nabi, kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi juga puasa diwajibkan kepada umat sebelum Nabi. Ada banyak umat sebelum Nabi seperti Nabi, yaitu pada umat Nabi Isa, ada umat Nasrani ya. Jadi yang sekarang kadang disebut Kristen itu adalah sebenarnya adalah umat Nasrani, Nasoro, orangnya namanya Nasoro. Sekarang agamanya Kristen. Itu adalah umat Nabi Isa. Dulu sangat mereka itu juga diwajibkan berpuasa. Sebelum ada umat Nasrani ada Yahudi ya. Nah, ini disebut langsung Yahudi orang Nasrania. Ada umat Yahudi karena sekarang namanya negaranya apa? Israel ya. Israel itu dulu adalah juga umat yang beragama Yahudi. Dulu juga diwajibkan berpuasa. Jadi tidak hanya kita saja yang kemudian kamu protes, Pak, puasa itu kok sampai kapan selesai? Nggak ada selesainya sampai dunia kiamat. Yang namanya bulan Ramadan itu pasti diwajibkan berpuasa, itu ya. Nah, jadi dulu bahkan sebelum umat Yahudi, ya, karena seperti kita ketahui dari 25 nabi dan rasul itu ada 17 nabi-nabi yaitu diutus kepada nabi umat Yahudi, ya, atau Israel tadi. Cuma kebanyakan dia adalah membangkang, ya, membangkang. Banyak nabi yang dibunuh, ya, seperti Nabi Idris dan sebagainya. Itu adalah nabi-nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri karena mereka itu tak percaya tentang kenabiannya, ya. Kemudian sampai Nabi Isa, tapi Nabi Isa kemudian mau dibunuh, ya, mau dibunuh. Kemudian Nabi Isa-nya itu dengan kehendak Allah kemudian diangkat ke langit. Loh, yang disalib siapa? Yang disalib adalah orang yang disamakan. Kalau di Al-Quran disebutnya adalah Yudas, ya. Itu langsung disebut dalam Al-Quran. Jadi semua umat itu sama seperti kita diwajibkan berpuasa. La'allakum turhamun. La'allakum turhamun itu maksudnya agar kita itu bertakwa, ya. Jadi tujuan Allah SWT mewajibkan kita berpuasa adalah semata-mata agar kita bertakwa, ya. Tidak ada balasan yang lebih bagi orang yang bertakwa, yaitu apa? Surga. Di dalam 10 Ramadan, 10 bulan Ramadan itu ada 3 kriteria, ya. Yang pertama 10 bulan pertama. Yang pertama itu istilah Allah memberikan keistimewaan rahmah. Apa itu rahmah? Saya kira kalian ada yang tahu, ya. Rahmah itu artinya kasih sayang Allah, ya. Karena sifat Allah itu ada 2, ya. Kalian harus tahu, kita harus tahu. Di situ Allah bisa murka, ya. Allah bisa marah murka. Allah juga bisa penyayang. Itu tergantung kitanya. Makanya kata yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu pengasih. Pengasih itu artinya ya Allah cuma sekedar saja. Kemudian terakhir pasti Ar-Rahim, karena Ar-Rahim itu penyayang, ya. Nah, di dalam puasa itu kita itu dikasih rahmat. Rahmat itu ya berupa kebaikan, kemudian apalagi berlipat ganda pahala, ya. Seperti hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di situ barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan, dengan rasa yakin yang tinggi karena Allah, wahtisaban, dan dengan berharap pahala, ghufira lahu, maka diampuni apa mataqaddama dari, yaitu dosa-dosa yang telah lalu. Tapi di sini dosanya itu tidak dijelaskan karena dosa itu secara terpecah ada 3, ya. Yaitu apa? Sebagai hablum minallah, hablum minan nas, dan juga hablum minal
alam atau makhluk ya, karena makhluk tidak hanya kita saja. Hablum minallah ya bahwa dosa hubungannya kita dengan Allah, seperti puasa, sholat itu langsung hubungannya dengan Allah ya. Sebagaimana janji kita ketika kita dulu di dalam kandungan, kita itu berjanji ya, kita mau umur berapa, besok jadi apa, takdir jadi apa, itu sudah dijanji dari sana. Bahkan umurnya, mungkin jodohnya itu sudah istilahnya dipatok, itu takdir, namanya apa? Qadarullah, sunatullah. Makanya, tetapi ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak. Yang bisa dirubah tadi itu karir, apalagi jodoh kan bisa berubah kan, dan juga rezeki. Yang tidak bisa dirubah apa? Ada. Seperti Bapak Ketua Komite kita ada takdir yang dijamin, ada ya. Yaitu jenis kelamin. Tidak mungkin jenis kelamin itu bisa dirubah. Misalnya orang operasi itu tetap namanya tetap mungkin bisa, tapi dalam arti hukumnya tidak berubah. Itu cukup ya. Yang pertama itu rahmah, yang kedua adalah maghfirah ya. Ya, bulan Ramadan keutamaan kedua yaitu dari bulan ke-11 sampai bulan yang ke-20, hari 11 ya, malam ke-11 sampai ke 20. Itu adalah keistimewaannya yaitu maghfirah. Apa itu maghfirah? Diampuni ya dosa-dosa yang terlalu. Tapi bagi saya itu ya dosa-dosa yang ma'allah ya. Ma'allah itu hablum minallah. Jadi kalau hablum nas nanti dulu ya. Seperti misalnya ada ya kita tidak sengaja nyinggung dan sebagian orang lain, itu kan namanya hablum minannas ya. Itu bagi, kalau menurut saya itu tidak diampuni, karena nanti setelah lebaran itu tadi ada maaf ya, ada maafkan. Di sini dosa-dosa seperti mungkin ya tadi lupa sholat atau ya saya nggak tahu kalau sengaja, karena sengaja itu beda ya, jarak itu beda. Kemudian apalagi misalnya ya bersangka dan sebagainya, tapi ya bersangka juga termasuk menganas kepada Allah ya, itu tidak boleh ya bersangka pada Allah itu. Jadi intinya dikabulkan, diampuni ya ibadah-ibadah kita yang terlalu yang hubungannya dengan Allah. Dan yang terakhir yaitu 10 hari yang terakhir, yaitu dari tanggal 21 sampai 30 ya, yaitu masa-masa sekarang ini. Yaitu apa keutamanya yaitu terbebas dari api neraka. Bahkan dijamin orang itu tidak. Moga utara ya aku. Itu dijaminnya hamba Allah yang beribadah pada hari-hari itu, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu dari sisa api neraka ya. Jadi saya sangat berharap dan sangat menyarankan kepada adik-adik sekalian untuk ya, apalagi pada tanggal hari-hari terakhir bulan Ramadan 10, yaitu tanggal 21 sampai 30, itu ada namanya ya malam yang sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Bahkan disebut adalah orang karena bulan hari itu, malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan kata guru saya yaitu Romo Geji Raden Junaidi itu disebutkan kenapa rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu hanya 63, tidak ada yang 100 lebih, jarang ya, ada tapi jarang, apalagi 1000. Beda dengan umat-umat seperti dahulu ya. Itu karena apa? Karena di dalam umat Nabi Muhammad SAW itu dikasih satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, dan itu hanya 1 kali setahun. Ini sangat sangat istimewa. Tapi bagi mereka yang istilah mendapatkan, insya Allah dilipat gandanya. Jadi misalnya umur kita misalnya ya, kayak Nabi misalnya 63 atau misalnya 100, berarti kita tinggal mengalikan. Berarti 100 kali 1000, berarti kita umurnya anggapnya ibadahnya 100.000. Jadi caranya gimana? Kita jangan sampai lupa beribadah ya, khususnya pada tanggal-tanggal ganjil seperti tanggal 21, 23, 25, 27 dan
29 ya. Ini sudah berjalan, ada 2 ganjil ya. 23 sudah. Nah, nanti lalu ada 24 ya. Berarti masih ada 25, 27 juga. Ada 3 malam lagi ya. Pada bulan hari-hari itu Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat kuat dalam beribadah ya. Beliau bahkan setelah itu tak salat tarawih kemudian diikuti dengan sholat witir, beliau itu wajib baca Quran, bahkan menjauhi istri-istrinya ya. Kemudian itu dia itu jarang tidur ya. Dia itu beribadah karena tahu bahwa pada tanggal-tanggal itu adalah tanggal istimewa ya, dilebihkan daripada 1000 bulan. Jadi kalau misalnya kita umurnya misalnya 90-100 itu kan diwakilkan kita bisa lebih dari umat seperti dulu ya, umurnya ada yang berapa 1000 tahun. Itu kan Nabi Idris dan sebagainya itu umurnya 1000 tahun lebih ada. Itu memang Allah sengaja ya. Dan saya di sini tadi sudah saya sampaikan tentang keutamaan beribadah di bulan Ramadan, khususnya 10 tanggal pertama, 10 di tengah-tengah, dan 10 terakhir ya. Oke, tidak lupa seperti saya sampaikan tadi yang terakhir, yaitu sedikit akhlak ya, akhlak khususnya di bulan Ramadan ya. Nah, karena itu bagi kita itu saya sekali-kali mendengar ya dan melihat ya, banyak di antara kalian yang ya saya nggak tahu mungkin tidak sengaja atau gimana ya, ada juga yang membawa makanan di kelas ya, kemudian juga saya nggak pastikan makan itu tidak ya, berarti ada membawa makanan, ada juga yang masih berboncengan dengan lawan jenis ya. Mohon untuk monggo lah ditahan dulu ya, karena ya ini hubungannya dengan bulan Ramadan, bulan dimana kita itu menahan hawa nafsu, terutama dari ya kita sendiri di dalam, untuk mohon tidak makan minum. Seandainya memang ada tentunya wanita yang lagi berhalangan, kalau tidak puasa mohon untuk tidak ya memperlihatkan makanan ataupun minuman, entah itu di dalam keluarga ataupun di jalan ya, tapi di kelas. Bagi yang laki-laki ya, kalau seandainya memang tidak kuat berpuasa ya buat jangan. Tapi kan harusnya kan sudah harus kuat ya, karena bukan lagi sudah tidak SD apalagi TK, kalian sudah wajib sudah memenuhi kutiba alaikumusiyam tadi ya. Itu dosa ya, dosa ya, apalagi misalnya DP ya sampai tidak berpuasa, apalagi sampai tertangkap kamera, saya nggak tahu kamera siapa ya, berboncengan, itu kan sangat memalukan ya, apalagi katanya dalam berpuasa ya. Janganlah ya, ini karena nanti dosanya kalian double. Kenapa double? Doublenya pertama kalian tadi wala taqrabu zina innahu kana fahsya sabila, itu jelas ayatnya gitu. Mendengar saja tidak boleh, apalagi saling menangkap berboncengan, apalagi sampai cenal-cenul misalnya ya. Itu megang-megang ya, meskipun ya kalian saya yakin tidak sampai zina mukson ya, karena zina itu dibedakan 2 ya. Di dalam fikih, saya nggak mau buka kitabnya ya, intinya ada lah ya. Di dalam fikih itu zina itu dibedakan jadi 2, zina mukson dan zina ghairu mukson. Saya yakin kalian pasti zinanya ghairu mukson, tidak zoom, karena kalau sudah zina mukson nanti berat ya, bisa jadi sesat. Itu karena zinanya sudah besar. Zina mukson apa? Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, sudah punya suami, sudah punya istri, tapi masih lirak-lirik atau misalnya hubungan dengan suami orang lain. Tapi kalau zinanya ghairu mukson itu ya belum suami, punya istri, tapi dengan pacar atau siapalah itu sangat mengganggu ya. Jadi sekali lagi terakhir saya berpesan, mohon untuk menjaga ya pergaulan dengan lawan jenis, entah itu siapa,
orang istimewa tahun dekat ketika bulan Ramadan syukur-syukur ya masih menjaga tata krama dalam waktu bulan puasa. Oke, habis ya. Oke ya, cukup sekian ya, sedikit pesan-pesan dari saya, semoga bermanfaat dan ada pertanyaan. Oke, ada kurang lebihnya dari saya, maaf. Mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya kiri berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syukur Pamungkas, SPDI, karena telah menyampaikan tausiah. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Agung Setiano, SEMPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, terima kasih. Pada yang sangat saya hormati, kakak pembina putra dan kakak pembina putri, serta adik-adik semua, dan terutama alumni yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dan kita niati silaturahim. Semoga kita selalu diberi kesehatan, umur panjang yang manfaat, dan dikabulkan doa-doa kita. Tidak lupa salawat serta salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya. Para peserta, judulnya apa ini? Para peserta puber dan temu kangen, alumni dan DG. Kalau saya nyebutnya DG ya, Dewan Penggalang. Ya. Pada kesempatan kali ini yang saya cintai, saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali atas kegiatan seperti ini. Semoga bisa berlanjut terus menerus. Entah ini inisiatif dari siapa, entah dari Bapak Ibu pembina atau dari kalian, jelas ini langkah yang sangat positif. Saya ingin kalian sebagai sebagai tiangnya, sebagai promotor, sebagai penggerak alumni-alumni yang lainnya. Ini yang belum jadi alumni, besok setelah jadi alumni, teruskan kegiatan seperti ini. Kalau alumni masih mau kesini, berarti hatinya masih cinta pada SMP ini. Nah, untuk diteruskan. Terus pesan yang lainnya, adik-adik semua, anak-anakku semuanya, tadi Ustadz Ahmad Syukur SPD sudah menyampaikan banyak sekali. Jika kalian meresapi meresapi apa yang disampaikan tadi, kuncinya satu, anak-anakku, bahwa kalian harus bisa menjadi tauladan, contoh. Yang sudah jadi alumni bisa memberi contoh pada adik-adiknya. Tadi sekilas yang disampaikan pacaran, sekilas saya menangkap yang disampaikan terakhir ini tentang pacaran, tentang zina. Saya pernah membuka